barang bukti yang diajukan Antasari. Namun barang bukti tersebut pernah menjadi materi persidangan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, polisi membutuhkan 2 alat bukti baru untuk melanjutkan penanganan kasus. Namun alat bukti belum ditemukan, sehingga kasus Antasari dinilai tidak bisa naik ke penyidikan. Antasari melapor ke Bareskrim Polri pada Februari 2017. Dalam laporan tersebut, Antasari menduga ada pihak-pihak yang mengkriminalisasi dirinya sehingga ia dipenjara atas tuduhan membunuh Direktur Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Dalam laporannya, Antasari menyebutkan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui pihak-pihak yang mengkriminalisasi dirinya. Oke, sampai Mas Haris, on. Jul, boleh ambil close up-nya, Jul? Tanggapan mantan Ketua KPK Antasari Azhar atas dihentikannya penanganan kasus atas dirinya. Ya, kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Selamat pagi, Pak Antasari. Selamat pagi. Iya, Pak Antasari, apa tanggapan Pak Antasari atas dihentikannya kasus dugaan persangkaan palsu yang Anda laporkan ke Bareskrim Polri pada 14 Februari lalu? Saya sebetulnya belum bisa menanggapi secara utuh karena saya sampai saat ini belum menerima surat penghentian penyidikan dari Mabes Polri. Namun dari media sosial lewat link yang saya baca, alasannya antara lain juga disampaikan oleh Metro TV barusan. Katanya bukti yang saya serahkan itu sudah pernah diperiksa di tingkat peradilan dan saya nyatakan bersalah. Jadi alasan itu mereka tidak bisa meneruskan. Saya sebetulnya ingin lebih dalam begini. Di tingkat persidangan, kita ambil contoh saja. Di tingkat persidangan, saya didakwa mengancam korban melalui SMS. Di persidangan tidak pernah ditampilkan SMS itu oleh penuntut umum. Nah, itu satu. Nah, sampai di situ saja, dan ahli yang saya hadirkan dengan lengkap menjelaskan bahwa tidak ada SMS dari saya. Sampai situ saja peradilan. Nah, yang saya inginkan maka saya laporkan ke Bareskrim adalah siapa sesungguhnya yang membuat itu. Baik, Pak Antasari, ketika Anda melaporkan kembali kepada Bareskrim Polri ini, apa sebetulnya bukti yang Anda sertakan ketika itu, Pak? Ada CDR. CDR itu call detail record dari Telkomsel yang juga jadikan bukti waktu persidangan. Dan CDR itulah kemudian yang dianalisa oleh ahli yang saya hadirkan. Yang pada kesimpulannya tidak ada SMS dari saya. Baik, Pak Antasari, yang saya baca... Saya ingin siapa sesungguhnya yang membuat. Baik, saya ingin penyidik gali itu secara mendalam. Oke. Pak Antasari, yang saya baca di media-media yang mengutip pernyataan dari Pak Antasari mengatakan Pak Antasari bisa menerima kalau kasus yang Anda laporkan ini dihentikan. Apakah betul Pak Antasari Anda bisa begitu mudahnya menerima kalau kasus ini dihentikan, Pak? Betul, saya katakan bahwa kalau memang penyidik sudah maksimal secara profesional dan proporsional melakukan penyidikan, tidak diketemukan siapa pelaku sesungguhnya, saya bisa menerima. Tetapi kalau belum dilakukan secara maksimal, saya tentu akan melakukan peradilan terhadap SP3 itu. Oke.
Untuk menentukan apakah dari penyidik kepolisian ini sudah maksimal atau belum, apa yang akan Pak Antasari lakukan? Tentu saya akan baca dulu SP3-nya. Di situ kan, dalam itu kan diulas secara utuh ya. Siapa-siapa saja yang sudah diperiksa, siapa-siapa saja yang sudah dipanggil dalam pemeriksaan itu, dan apa yang sudah dilakukan penyidik, sudah sampaikan kepada siapa pelaku pembuatnya yang sesungguhnya. Tapi yang jelas apakah Pak Antasari ini masih membara begitu untuk menuntut keadilan atas diri Anda? Bukan masalah membara atau menyalahnya, Sylvia, tapi kan ini untuk pemulihan nama baiknya. Baik. Jadi siapa yang bermain dalam kasus saya ini? Itu. Oke, terima kasih Pak Antasari Ashar atas waktunya bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya, terima kasih. Pastikan ke juru bicara KPK Febri Diansyah. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam Mbak Kania, Mas Robert, selamat malam. Ya, Mas Febri, mudah-mudahan Anda sudah sempat melihat kesaksian atau video kesaksian yang diunggah oleh Miko di sosial media pada tahun 2016 lalu. Ada sejumlah tuduhan kemudian yang dialamatkan ke KPK, diantaranya adalah pengarahan begitu atau desakan yang kemudian membuat akhirnya Miko ini memberikan kesaksian palsu. Itu adalah yang ia sangkakan begitu, seperti itu. Apa tanggapannya terhadap video tersebut? Ya, sebelumnya ketika video itu muncul kita tidak terlalu menanggapi karena memang ada begitu banyak pekerjaan penting yang harus dilakukan oleh KPK, terutama dalam penanganan perkara, dan kita tahu persis bahwa apa yang disampaikan di video itu tidak benar. Karena Miko sendiri adalah saksi yang pernah meminta perlindungan pada KPK sebelumnya terkait dengan sebuah kasus yang kita tangani saat itu, dimulai dari operasi tangkap tangan yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Dan kita tahu kemudian hakim sudah menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap Akil dan juga terhadap sejumlah kepala daerah yang diduga memberikan suap terkait dengan penanganan perkara pilkada. Nah, vonis hakim ini tentu saja tidak berdiri sendiri hanya didasarkan pada satu keterangan saksi tersebut seperti yang diklaim tadi. Ada begitu banyak saksi-saksi yang dihadirkan dan ada bukti-bukti, apalagi ini berawal dari operasi tangkap tangan, tentu saja kami punya bukti yang sangat solid untuk itu. Jadi kita pastikan bahwa kita tidak akan tergantung pada satu keterangan saksi saja. Dan pada saat itu kemudian karena ada permohonan perlindungan karena ada ancaman fisik dan segala macam, setelah kita telaah dan kita diskusikan, kita berikan perlindungan pada saat itu. Bahkan dalam kondisi yang memang ada ancaman, kita tempatkan di safe house. Artinya ketika ditempatkan di sebuah tempat yang bernama safe house, maka tentu saja yang bersangkutan tidak bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari misalnya, dan tidak bisa juga memberikan nafkah pada keluarga. Karena itu kami menerapkan Undang-Undang 30 tahun 2002 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memang mengatur secara tegas, pertama, kewajiban KPK untuk melindungi saksi dan pelapor yang diancam tentu saja, dan yang kedua, termasuk salah satu poin perlindungannya adalah penggantian nafkah hidup atau biaya hidup dari saksi yang dilindungi tersebut, dan biayanya pada saat itu kita sesuaikan dengan UMR di lokasi saksi berada, jadi sekitar 1,2 juta pada saat itu sampai dengan 1,7 juta. Ya, bahwa kemudian dalam perjalanannya Miko juga dikait-kaitkan dengan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, baru-baru ini ditangkap dan kemudian sudah dilepaskan kembali. Apakah ini kemudian yang juga dipaparkan oleh Polri dalam pertemuan dengan KPK hari ini? Ya, ada banyak hal tadi memang disampaikan. Prinsip intinya dikatakan bahwa Polri serius untuk menangani perkara ini, dan tadi juga ada sejumlah tim penyidik yang juga dibawa, selain tim Direktur Serse Kriminal Umum yang datang dan juga Kepala Bidang Humas, ada tim penyidik juga yang datang baik dari Polres Jakarta Utara dan juga dari Polda Metro Jaya.
Salah satu yang terakhir kemudian ditangkap atau diamankan dan dilakukan pemeriksaan adalah Miko. Menurut tim Polri, dengan metode penyelidikan yang dilakukan di sana, jadi selain melihat TKP juga melihat pihak-pihak yang kemungkinan memiliki dendam atau persoalan dengan penyidik KPK Novel Baswedan. Namun kita tahu sampai dengan kemarin atau hari ini itu dibebaskan yang bersangkutan atau tidak dilakukan penahanan karena memang ada batas waktu 1x24 jam sehingga belum ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan seorang tersangka terkait dengan penyerangan terhadap novel tersebut. Iya, Mas Febri, tadi antara kepolisian dan juga KPK telah berkoordinasi di mana kepolisian menyatakan akan mencari bukti deduktif dengan cara deduktif, yaitu mencari orang-orang yang mempunyai sakit hati kepada novel maupun juga kasus-kasus yang sedang ditangani atau pernah ditangani. Ada ratusan saksi dan juga tersangka, ada puluhan kasus. Menurut KPK, di mana sebaiknya kepolisian meletakkan fokus mereka? Ya tentu saja tadi juga kita bicarakan bahwa KPK concern sekali, terutama pimpinan KPK, concern sekali untuk memberikan perlindungan dan kepastian tentu saja kalau ada serangan-serangan seperti ini terhadap penyidik KPK, maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa pihak yang melakukan serangan itu dan aktor intelektualnya siapa. Dan saat ini kita sampaikan hal tersebut pada tim dari Polri karena kita tahu Kapolri mendapatkan perintah juga dan tadi juga disampaikan ada pertanyaan dari Presiden misalnya terkait dengan perkembangan penanganan kasus Novel Baswedan juga sehingga memang ke depan akan dilakukan pertemuan secara periodik dimulai 2 minggu ke depan update apa yang dilakukan selama beberapa hari ini. Oke Mas Febri, berarti ada dugaan-dugaan aktor intelektual dan juga kasus-kasus yang di mana KPK menilai bahwa Polri harus fokus di sana. Ya tentu kita harapkan yang bisa diungkap ada 2 setidaknya. Yang pertama siapa pelaku penyerangan aktor di lapangan dan kepentingannya apa, tentu harus dilihat siapa yang kemudian menyuruh, mengkoordinasikan, membiayai kalau itu ditemukan atau hal-hal yang lain. Nah, kita lihat nanti perkembangan selama 2 minggu ini apakah ada informasi baru atau pihak-pihak baru yang kemudian diproses lebih lanjut. Dan KPK juga menegaskan jika dibutuhkan dukungan-dukungan atau support terhadap tim Polri sepanjang sesuai dengan kewenangan KPK akan dilakukan. Ya, sejauh mana memangnya kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk ikut membantu dalam pengungkapan kasus ini? Kemarin saya sempat menanyakan ke Mas Febri soal adanya desakan untuk membentuk tim independen atau tim khusus. Sejauh mana kemudian opsi itu juga tadi sempat dibicarakan dengan polisi? Tadi tidak dibicarakan terkait dengan apakah akan dibentuk tim independen atau tim pencari fakta atau tim khusus. Yang dibicarakan tadi lebih kepada apa yang sudah dilakukan selama 38 hari. Misalnya ketika tim dari Polda melakukan pengecekan di beberapa kota mulai dari Jakarta, Bekasi, Depok dan juga salah satu kota di Jawa Tengah atau Jawa Timur untuk mengecek keberadaan dari pihak-pihak yang diduga terkait. Nah, kita harap memang dalam 2 minggu ke depan ada perkembangan yang signifikan karena tidak hanya KPK yang menunggu, saya kira novel dan juga pihak keluarga dan publik juga menunggu perkembangan penanganan perkara ini. Baik, terima kasih juru bicara KPK Mas Febri.